Ya. Apa yang dibicarakan mungkin Anda? Gimana? Apa yang dibicarakan hari ini? Biasa PH itu kalau berkunjung tujuannya dua, ya jenguk, melihat keadaannya bagaimana. Kemudian ada kemungkinan yang ingin disampaikan, bagusnya ngomong langsung ya, karena di dalam itu kan susah untuk komunikasi. Ya memang ada fasilitas di dalam itu, tapi jam-jam tertentu rupanya baru bisa dipakai ya. Lebih baik maka pilihannya PH ini kan bebas-bebas saja masuk ya, sudah diatur dalam KUHP seperti itu. Jadi tadinya di dalam ini beliau sehat ya, tidak ada kurang apapun. Nah kemudian terkait diskusi bagaimana perkembangan kasusnya, bagaimana perdatanya, bagaimana bandingnya, hanya sebatas itu saja ya. Sebelum ngomong perkara nih, ini hari Jumat biasanya kan Iki ngadain Jumat berkah, bener gak kan? Oh saya tidak sempat tanya tadi tuh ya, apakah beliau melakukan itu atau tidak ya. Terus saya tidak sempat. Kondisinya sehat atau gimana mungkin? Oh sangat sehat sekali, beliau sehat. Ya mungkin karena happy aja ya, merasa memang tidak bersalah kali ya. Ya karena merasa tidak melakukan perbuatan itu ya happy saja. Saya melihat seperti itu. Bang, ada yang diobrolin nggak Bang tentang huru hara di luar sini Bang, terkait kemarin telepon segala macam? Oh ya, itu tadi juga disampaikan kepada saya bahwa terkait masalah komunikasi video call itu ternyata ramai di luar ya. Sementara Niki juga merasa tidak melakukan kesalahan apapun ya, karena memang beliau ini dalam pesakitan ya, pengawasan. Artinya dia melakukan itu tentu ada yang mengawasi ya. Nah seharusnya orang di luar sana tidak perlu nih kita dibully lah ya. Kalau misalnya memang itu dianggap salah, ada peraturannya, ya udah datang aja ke rutan ini mempertanyakan. Cukup sampai di situ aja sebenarnya, tidak usah digoreng lah ya. Apa karena beliau ini public figure sehingga yang kontra ini ya, yang memang sengaja mencari-cari kesalahannya ya. Padahal kesalahan itu ada bukan sama dia. Kalau toh itu dianggap suatu kesalahan ya tentu harus dipertanyakan sama lapasnya. Dan lapasnya juga sudah klarifikasikan bahwa itu adalah fasilitas. Terus salahnya di mana? Nah kemarin kan saya bilang begini, bahwa Nikita itu orang pinter, orang cerdas. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang bisa mencelakai dirinya atau mencelakai para petugas itu. Ya masuk kalimat saya bahwa tentunya apa yang dilakukan itu seizin dengan pihak yang berwenang. Kenapa diizinkan? Karena memang di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM itu yang dilarang itu sebenarnya adalah tindakan-tindakan yang kiranya tindakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, termasuk misalnya pidana ya kan. Itu yang dilarang sebenarnya. Itu tujuan daripada peraturan itu diadakan. Kan sangat jelas di situ. Diberi contoh di situ. Ya kan, dikhawatirkan akan melakukan suatu perbuatan ya, melakukan penipuan dari dalam atau melakukan perdagangan narkoba. Ya kan? Ya Pak Menteri aja sendiri mengatakan bahwa hal yang dilarang itu adalah perbuatan yang dilarang menjual barang-barang yang haram dan lain sebagainya, termasuk narkoba itu ya. Sepanjang itu tidak ada, saya pikir tidak ada hal yang dilanggar ya. Ya kan, undang-undang itu kan yang dilarang itu perbuatan pidana kan. Nah pertanyaan seriusnya, apakah video call keluar itu adalah perbuatan pidana apa tidak? Kalau bukan berarti ya bukan suatu larangan ya. Ya seperti itu kira-kira tanggapannya. Bang, apa nih kita juga sudah bilang kalau dia memang difasilitasi oleh lapas Bang untuk video call, teleponan, komunikasi keluar. Iya memang. Kalau masalah itu kan sudah pihak rutan sendiri kan sudah menyampaikan kan bahwa memang ada fasilitas di dalam. Ya, saya pikir bahwa semua rutan di seluruh Indonesia ini pasti ada fasilitas seperti itu. Karena ini terkaitan dengan hak asasi. Mereka yang ditahan ini ada keluarganya di luar, mungkin nggak ada anaknya, mau komunikasi makanya disiapkan.
Kalau persoalan ada telepon misalnya dia keluar, ya tentu kan ada dalam pengawasan. Apakah teleponnya itu misalnya itu merupakan suatu pelanggaran ataukah merupakan suatu perbuatan pidana? Sepanjang itu tidak, ya tentu tidak ada hal yang dilanggar. Nah ini kan isunya katanya jualan. Tidak seperti itu. Yang jualan itu Dokter Oki. Pas dia telepon, dia bincang terkait masalah jualan itu, akhirnya orang premi. Seperti itu ya. Bang, tapi ada rasa yang diungkapkan sama Niki gak Bang sih? Bang, saya capek apapun yang saya lakukan, kok kayaknya salah Iya, sih, Bang, gitu. ada. Barusan tadi disampaikan. Ya, aku ini bernapas saja katanya salah. Saya bilang, ya itulah risiko public figure seperti itu. Saya bilang begitu. Memang ada disampaikan, saya ini bernapas saja salah. Ya kan? Ya udah, itu resikonya sebagai seorang public figure. Ya mungkin saja dengan jalan ini derajat Anda diangkat. Seperti itu, kita tidak tahu ya. Seperti itu. Oke Bang, Ada yang lain? Aneh. Kita masuk perkara aja Bang, maksudnya kan Niki digugat 504M ya oleh pihak lawan. Abang sudah cerita belum, atau Niki sudah dengar belum Bang kabar ini? Ya Niki itu sudah tahu ya di media ya. Dan juga memang disampaikan saya tadi bahwa gimana itu. Saya bilang itu adalah hak. Ya jangankan 504 miliar, 40 triliun juga tidak apa-apa. Silakan saja juga. Respon Niki seperti apa Pak? Apa kaget atau gimana? Enggak, dia ketawa. Ketawa. Dia ketawa. Makanya saya bilang Niki itu bukan ini ya, sekalipun juga dia bukan orang hukum, tapi orang itu cerdas. Ya, dia ketawa. Kalau mungkin orang lain dia akan panik, Bang gimana itu. Enggak. Saya lihat ini Bang, ini. Oh iya, saya bilang. Siapa tanggapan saya? Saya bilang jangankan 504 miliar, 40 triliun itu juga enggak apa-apa. Itu kan hak. Apa artinya itu? Ya itu ada haknya kalau dia menggugat, artinya ada landasan yuridis. Karena dia penggugat, maka beban pembuktiannya ada sama mereka. Silakan buktikan nanti di pengadilan. Yang nilai itu adalah hakim. Ya, kira-kira gitu ya. Bang, ada obrolan soal anak-anak nggak sih Bang tadi di dalam Bang? Apa? Rindu mungkin. Apa? Ada obrolan soal Kalau ketemu anak-anak. sama Abang suka nyampein gak sih Bang akan pulang nih Bang, kangen anak nih Bang gitu. Oh enggak, tadi kebetulan enggak. Kalau yang lalu-lalu, iya benar. Ada pernah. Ya kan? Terakhir Bang, mungkin terkait perkara apa langkah selanjutnya Bang yang diomongin dengan Niki Bang? Ya sudah, karena mereka mau gugat, ya kita tunggu. Kalau mereka gugat, ya kita jawab. Intinya gitu. Ya. Mungkin ada jadwal kehadiran Niki nanti di sidang PMA ini untuk hadir, kemungkinan seperti apa Bang? Ya, itu nanti mungkin tanggal 25 ya. Iya, itu benar Bang. Ya, seperti itu. Tanggal 25 akan hadir. Ya, karena memang hukum acaranya seperti itu ya, bahwa sebenarnya kalau masalah mediasi ini, itu sebenarnya yang punya kepentingan di situ adalah para pihak. Ya, pengacara itu hanya mendampingi, memberikan arahan-arahan. Ya, yang disertai dengan surat kuasa istimewa namanya ya. Berarti pihak Reza Gladys juga diharuskan hadir Bang, atau seperti apa Bang? Ya harus dong, di situ kan di pasal 6 wajib ya. Ya kan, para pihak wajib. Itu wajib ya, artinya wajib itu tidak boleh tidak, harus. Ketika nantinya dia tidak hadir, ya kembali ke hakim mediatornya. Apa yang ingin disampaikan nanti, kesimpulannya akan disampaikan kepada hakim dalam menangani pokok perkaranya. Seperti itu. Bang, satu lagi dong, balik lagi yang masalah live streaming. Sempat ada perbincangan gak sih mungkin sebelum melakukan komunikasi dengan Dokter Oki maksudnya? Kenapa? Komunikasi sempat bakal ada fasilitas yang diberikan oleh Pondok Bambu. Oh iya, ya seperti tadi saya sampaikan, ketika dia sudah, itu kan sudah klarifikasi dari Pondok Bambu ya, bahwa HP yang dipergunakan itu adalah memang fasilitas. Ya, artinya itu tidak ada di tangannya dia. Nah pada saat waktunya dia gilirannya komunikasi, ya dia pergunakanlah HP itu. Nah sebenarnya hal yang dilarang itu adalah melakukan suatu tindak pidana komunikasinya, dan itu pasti diawasi, ya kan? Kalau itu pertanyaannya ya memang itu fasilitas. Sesuai. Mereka juga diawasi benar-benar Bang. Oh iya dong, pasti diawasi. Namanya orang dalam pesakitan itu pasti diawasi lah ya. Seperti itu. Tapi ada rasa kapok masih Bang dari Niki? Kalau persoalan kapok itu apa ya, bahasa apa ya?
Jerah ya? Jerak nanya Pak. Iya kan? Tobat. Ini kan tidak ada kesalahan. Ya, kalau saya misalnya sudah tahu kalau tangan saya dijepit pakai atau saya pukuli pakai kayu kan sakit kan, tidak mungkin saya jepit lagi. Lah dia kan tidak ada merasa tidak salah, tidak ada kesalahan di situ. Artinya tidak ada kesalahan. Apa yang dipakai itu adalah fasilitas, ya. Nah, pada saat gilirannya dia mempergunakan fasilitas itu secara kebetulan teleponlah dokter Oki. Karena itu Nikita telepon dokter Oki pas dokter Oki lagi live jualan, sehingga dipremilah bahwa seakan-akan Nikita jualan, ya seperti itu ya. Oke. Oke, Abang.